Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan pendengar menyaksikan dimanapun Anda berada, program sebentar lagi Mimbar kita akan Agama mengikuti program di Mimbar akun Kristen media di mana sosial judul adalah manusia baru, terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, dan narasumber yang adalah Serasi Bawulu sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan. Untuk itu selamat mengikuti. 1 RRI Nia Selatan. Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Kristen. Shalom, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan. Hadir kembali dalam program Mimbar Kristen bersama saya Serasi Bawulu, penyuluh agama Kristen Kabupaten Nia Selatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semuanya karena kasih Tuhan. Bapa yang baik, ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kami, yang menjamah hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami renungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih semua atas berkat Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta merenungkannya dan melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka itu benar-benar menerapkan kehidupan baru di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang-orang Kristen yang ada di jemaat Efesus belum sepenuhnya menerapkan hidup baru yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya,
ya dalam kehidupan sehari-hari ya hanya sekedar nama bahwa dia adalah orang yang sudah menerima Kristus, tetapi kenyataan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari tidak nyata bahwa mereka telah ditebus melalui darah Yesus Kristus yang telah mengalir di kayu salib. Menjadi Kristen bukan sekedar menjadi sebuah agama atau identitas, tetapi menjadi Kristen adalah perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Kristus atau yang sudah menjadi manusia baru. Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menerapkan kembali bagaimana manusia lama kita dan bagaimana manusia baru kita yang sudah menerima Yesus Kristus. Manusia lama di dalam firman Tuhan di dalam ayat 17 sampai 23 di sini dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa hidup manusia lama itu yaitu memiliki karakter dan sifat kebodohan dan kedegilan hati dan penuh dengan perasaan yang tumpul, ya, sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu atau keinginan daging. Nah, jadi dalam hal ini ya firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, ya kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Maka dosa atau manusia lamanya kita harus kita tanggalkan itu semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena hal itu akan membuat kita semakin jauh dan bahkan tidak akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jangan hanya sekedar nama saja kita adalah orang Kristen, tetapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih memiliki sikap atau karakter hidup yang jauh bersekutu dengan Tuhan. Jarang sekali ya orang Kristen pada zaman sekarang ini yaitu meluangkan waktu mempersembahkan hidup ya, beserta semua berkat yang sudah diterima oleh Tuhan untuk pergi mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat persekutuan-persekutuan orang-orang Kristen, baik itu di gereja maupun di persekutuan-persekutuan yang lainnya atau di komsel-komsel. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa apa yang sudah mereka dapatkan itu, yaitu mereka berpikir bahwa semuanya itu karena mereka sendiri. Mereka telah mengandalkan kekuatan mereka sendiri, telah dikuasai oleh keinginan daging mereka, sehingga mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, manusia lama mereka itu masih memiliki kebodohan atau kedegilan, bahkan perasaan yang tumpul. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena sekali lagi hidup mereka itu belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan belum sepenuhnya melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka, bahwa mereka itu adalah sudah menjadi milik Kristus. Maka pada malam hari ini ya kita yang sudah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 24 dia katakan di sini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi ya kita telah dibaharui di dalam Roh Kudus, kita telah ditebus, kita telah menerima kebenaran dan hidup di dalam kebenaran kehendak Tuhan. Maka semestinya di dalam kehidupan kita orang Kristen pada zaman sekarang ini ya harus kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah sudah menjadi miliknya Tuhan, sudah menjadi manusia baru, maka hal-hal yang baru yang perlu kita perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ya 2 Korintus pasal
5 ayat 17 dia katakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa yang baru itu Bapak Ibu yang terkasih? Hal-hal yang baru adalah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita harus menerapkan kehidupan baru itu di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, kita harus memiliki sikap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita percaya hanya setengah-setengah hati ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka ya seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak akan pernah nampak di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hanya memiliki setengah-setengah hati yang mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu adalah sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita ya diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ya dasar untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus yaitu percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat kita manusia satu-satunya. Yang kedua, ya ketika kita percaya maka kita mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau dibaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Kita mau dibaharui oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih. Maka apa yang harus kita perbuat? Kita harus bertobat, meninggalkan perbuatan lama kita dan melakukan yaitu kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Kehidupan yang baru ya kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, memiliki kasih-Nya nyata. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi semuanya harus nyata di dalam kehidupan kita supaya orang bisa melihat kita dan bisa kita menjadi berkat buat orang lain ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pertobatan itu harus pertobatan yang benar-benar dari hati kita yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan hanya pertobatan yang setengah-setengah hati, yang mungkin saat ini ketika kita ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, sedang diuji, maka kita langsung mengatakan, oh saya mau bertobat. Saya tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Asalkan Tuhan mau mendengarkan dan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan saya pada saat ini. Tetapi ketika kita sudah menerima itu semuanya dari Tuhan, maka kita lupa bersyukur, bahkan kita kembali ke perbuatan lama kita. Nah, jadi itu tidak baik Bapak Ibu yang terkasih. Ya, pertobatan yang Tuhan inginkan kepada kita adalah ya pertobatan yang setiap hari, setiap detik kita harus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan rohani kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain yang melihat kita. Ya, kata Rasul Paulus bahwa kita ini adalah panutan, kita adalah teladan, kita adalah terang dan berkat garam di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi selagi kita ada masih waktu diberikan oleh Tuhan, diberi kesehatan, maka mari Bapak Ibu yang terkasih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan bertobat, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena ada saatnya nanti ya mungkin kita sudah tidak memiliki waktu lagi dan saat itu ya kita tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang seterusnya, supaya kita menjadi manusia baru yang ditekankan di dalam kebenaran firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, yaitu terus bertumbuh di dalam iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Coba kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Di sini dia berkata, Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah
mati. Nah, jadi dalam firman Tuhan ini penting sekali kita harus membuahkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus, baik lewat perkataan kita yang baik yang bisa menyenangkan hati orang yang setiap kali mendengarkan setiap perkataan kita bisa menjadi berkat lewat kehidupan kita setiap harinya, karakter kita, perbuatan kita yang baik. Ketika orang melihat, maka iman kita semakin bertumbuh. Iman kita juga akan semakin bertumbuh kalau kita tidak pernah jauh daripada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di situ iman kita akan terus diuji dan diproses untuk menjadi orang-orang yang sudah benar-benar hidup baru di dalam Kristus. Yang mungkin lewat ujian dalam kehidupan kita berarti kita sedang diuji bagaimana iman kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka diuji, ya, diproses melalui kehidupan sehari-hari, melalui pergumulan, bahkan iman mereka mulai kendor kepada Tuhan. Mereka sudah tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bahkan mereka mencari pertolongan kepada sesama manusia, mengandalkan manusia daripada lebih mengutamakan mengandalkan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa iman kita itu akan terus bertumbuh kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, selalu berdoa, mengandalkan Tuhan, dan menjalani kehidupan kita setiap harinya bersama dengan Tuhan. Susah ataupun senang, kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita dalam keadaan mungkin sukacita atau dalam keadaan yang berbahagia, maka di situ kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita dalam kehidupan mungkin sedang diuji, Bapak Ibu yang terkasih, banyak masalah kita, banyak pergumulan kita, maka Tuhan juga sedang mau melihat bagaimana kualitas iman kita di dalam hidup. Ya, di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Ya, di sini kita dituntut untuk tetap setia. Itulah yang terakhir, bahwa kita adalah sudah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Setia, susah enak, tetap ikut Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita pendengar dan pemirsa yang setia di mimbar Kristen ini, ya, untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-harinya bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami dan boleh kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang menjadi gembala kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan melihat kami, Tuhan menemukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersama dengan kami di Mimbar Kristen RRI Pro 1 Nia Selatan. Yahoo, Shalom. Baru saja Anda mengikuti Mimbar Agama Kristen